Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum itu Bapak ingin menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Dan sebelum itu Bapak ingin memastikan bahwa anak-anak ketika mendengarkan video ini, Bapak harap anak-anak berada di tempat yang nyaman, aman, dan tidak ribut, agar bisa konsen dalam mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah, kita di sini akan masuk pada materi rukun wudu. Di sini Bapak mau tanya, di sini ada yang tidak pernah berwudu? Sudah pernah ya? Berarti tahu dong apa saja rukun-rukun wudu, rukun-rukun berwudu. Kita masuk ke slide yang kedua, rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Tidak banyak ya, cuma ada 6 sini. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan, mulai dari ujung jari sampai ke siku. Tahu aja siku lo yang mana? Yang keempat menyapu sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama tadi adalah niat. Apa niat rukun wudu? Ya, di sini ada tulisannya adalah nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari faradul lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat itu di mana letaknya? Niat itu di dalam hati. Dan kapan kita menggunakan niat ini? Yaitu bersamaan dengan membasuh wajah. Di slide selanjutnya, ketika kita akan membasuh wajah, maka disitulah kita akan berniat. Nah, batas wajah itu adalah tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala, ya, di sini sekitar sini ya. Kalau Bapak rambutnya ke atas, maka tempat tumbuhnya ada di sekitar sini nih. Tapi sampai sini tidak apa-apa juga ya. Sampai ke bawah dagu. Nih, dagu sini. Dan lebarnya antara pasak telinga kanan dan kiri. Ini. Dan ini ya. Jadi kita berwudu begini. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil
fardu lillahi ta'ala. Oke. Baru kita masuk ke selanjutnya adalah membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku. Dari sini sampai ke siku. Kata para ulama, lebih bagus lagi dilebihkan. Semana? Segini lah, sampai sini. Supaya kalau misalnya kita pas-pasan di sini, takutnya tidak merata. Makanya kata para ulama dilebihkan sampai ke sini, naik ke atas lagi. Begitu pula yang di sebelah kirinya, dilebihkan juga. Yang selanjutnya adalah membasuh sebagian kepala. Sebagian saja, tidak perlu banyak-banyak. Tetes misalnya, sah tidak? Sah. Atau satu helai rambut, kenakan ke rambut sini, segini, di sini, di belakang, atau di depan sini saja, hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena di sini katanya membasuh sebagian kepala, tidak seluruh kepala ya. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Tidak boleh. Tertib itu artinya berurutan dari niat tadi bersamaan dengan muka. Baru membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku. Baru membasuh sebagian kepala. Baru selanjutnya lagi membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu namanya tertib. Tidak boleh terbalik, misalnya tangan kepala dulu baru tangan, atau terbalik dari belakang, kaki, rambut, tangan baru muka, niat, maka tidak sah. Yang betul adalah tertib dari muka, dari niat sambil muka, kedua tangan, baru kepala, dan selanjutnya kaki. Nah, di sini ada catatan, kalau ada anggota wudhu, rambut atau dagingnya lebih atau tumbuh, wajib menyampaikan air ke sana. Seperti jari yang lebih, misalnya jarinya ada yang 10 jadi 12 jarinya, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, maka juga wajib disampaikan. Atau ada tompel di sini besar, maka juga wajib mengenakan air ke sana. Baru kalau ada yang kedua sini ya, kalau ada yang mencegah air ke kulit seperti getah, maka menghilangkannya juga wajib. Kenapa? Karena airnya bisa tidak mengenai kulit, karena tertahan sama getah ya, ataupun cat minyak ya, itu juga termasuk. Baru yang ketiga, kalau ada anggota yang amat rapat seperti jari kaki sehingga tidak sampai air tanpa di sela-sela, seperti ini, di sela-sela nih, di sela-sela atau gini, maka menyela-nyela itu hukumnya wajib. Karena bisa jadi airnya tidak sampai ke situ, maka jadi hukumnya wajib. Baiklah, sampai sini dulu materi dari Bapak. Mudahan dapat dipahami. Yang ingin bertanya, adakah ada yang ingin bertanya di sini? Bila tidak ada, Bapak akhiri sampai di sini. Marilah kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.